Kita butuhkan sekarang kasih sayang Allah. Karena Allah kalau sudah berikan kasih sayang, semua itu akan berubah dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu ternyata sudah dalam Al-Quran, cuma kita kurang serius mengkaji Al-Quran. Coba lihat fungsi Al-Quran Pak, di surat 17 ayat 82, itu garisnya ada di tengah-tengah, surat Al-Isra. Ternyata Pak, di Al-Quran itulah akan tumbuhnya kasih sayang Allah ketika kita kaji dengan benar. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang dan yang rahmat itu. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Ternyata merupakan rahmat Quran itu. Bagi orang beriman, orang kafir itu merasa, orang zalim itu merasa rugi adalah Quran. Yang kedua dalam surat Yunus, itu yang ke-57, itu ada di tengah-tengah juga. Surat ke-10 ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Iya. Jadi kata kita Bu, ya ayuhan nasu qad ja'akum min rabbikum. Hai manusia, sudah ada Tuhanmu datang, mau'idhah, nasihat, juga termasuk wasifah, obat, wahudan, petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Tapi kenapa hari ini, coba lihat yang belajar Al-Quran banyak, yang baca Al-Quran banyak, tapi rahmat belum kita dapatkan. Ada yang kurang pas saudara. Itu Pak, kalau diperhatikan berdasarkan surat yang ke-7 Al-A'raf 214 itu ada yang kita tidak dipraktekkan itu dalam mensikapi Al-Quran. 204 surat ke-7 Al-A'raf. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Ternyata di masalah ada baca Quran pun sekarang kita sudah tidak juga ada apa itu aturan Allah. Wa idza qara'tal Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, kalau yang baca Quran coba disimak, direnungkan, dipahami sampai masuk ke pikiran kita, perasaan kita. Maka zaman Nabi itu, kenapa Al-Quran itu cepat hafal? Kenapa? Begitu dengar wahyu itu disimak, diperhatikan itu bisa langsung nempel, rekam langsung. Kenapa? Serius. Tapi hari ini kita banyak orang ketika baca Al-Quran apa? Selera saja, enggak sampai masuk ke pikiran, masuk ke hati, sampai jadikan sebuah mindset di dalam hidup. Karena banyak yang tidak paham. Makanya ternyata memang Quran itu akan menjadikan paham harusnya sama artinya. Makanya di surat 47 ayat 24 coba dicek Pak. Itulah hati jadi lalai padahal baca, kenapa? Karena nggak paham artinya. Surat Muhammad 47 ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ternyata hati kita jadi tidak gairah, betah dan tenang. Kenapa? Karena kita Qurannya tidak ditadaburi, tidak direnungkan. Makanya kalau dulu tuh zaman dulu kamu Pak, Quran itu yang penting dibaca, udah dibaca tamat, udah tamat nanti bikin nasi kuning. Saya ingatnya nasi kuningnya dulu. Jadi ngejar tamat, bahkan ada orang yang tidak pernah baca saja tidak pernah tamat. Ramadan harusnya tamat 1 bulan, 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz, ternyata Pak, Al-Quran aja banyak yang nggak tamat. Tahun ketemu lagi, Al-Quran aja nggak tamat lagi. Ternyata disitulah kalau kita diperhatikan, dibaca dari apa akan ketemu rahmat Allah. Kita lihat di mana ketemunya rahmat Allah. Di surat yang ke-9. Karena di situ yang lebih komplit syarat-syarat yang rahmat Allah akan turun pada orang yang paham Al-Quran. Surat berapa tadi? 9. Ayat 71. Di situ ada berapa syarat harus dipraktekkan itu. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagai
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi sebenarnya Pak, wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, terus ba'duhum oleh ba'du, yang satu orang saling membantu. Setelah itu Pak, caranya Pak, iya muru bil ma'ruf, tolong orang semua berbuat baik. Tapi wayan hauna al-munkar, larang berbuat munkar. Nggak cukup itu, wa yuqimuna shalah, tegakkan salat. Ternyata menggunakan kata bukan wa amilus shalah, bukan kerjakan salat, tapi tegakkan salat. Itu beda kalau bukan kerjakan, menegakkan. Karena kerjakannya rukun syaratnya beres, udah. Tapi kalau menegakkan Pak, makna suatu dipakai dalam kehidupan. Makanya kan inti sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Itu yang sudah ditekankan. Sholat itu merubah fahsya dan munkar. Kalau orang sholat berjalan masih maksiat, itu belum ditegakkan, baru ngamalkan. Karena sekarang banyak orang yang suka masuk ke warkop yang dimakan STMJ, biasanya susu telur jahe. Tapi STM-nya menjadi sholat terus maksiat jalan, itu enggak terapkan dalam kehidupan. Tapi juga wayuki munasolat, apa wayuki nggak zakat, sudah sholat beres, zakat jalan nggak, kenapa? Karena sholat hubungan kuat dengan Allah, zakat hubungannya dengan manusia, bukan manusia. Juga wayuki unal rasul, mentaati dari rasulnya, ulaika saya itulah yang akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sholat kita belum tegak, zakat kita pun belum betul. Karena kalau jujur, kalau zakat dipraktekkan sebetulnya orang Islam itu bisa mandiri lewat zakatnya. Karena orang Islam itu kalau kumpul zakatnya betul, karena ada kebersamaan, itu bisa banyak, uang tuh banyak sekali. Tapi kebanyakan zakatnya kan belum betul, kenapa? Hitung sendiri, nggak mau dihitung sama aturan Allah dan Rasulnya, semaunya. Padahal kalau dihitung banyak di zakatnya. Tapi juga siapa? Wa yuti'una Allah wa Rasul. Takwa itulah agar dapat rahmat